Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda kembali pada hari ini. Saya percaya perlindungan kasih Tuhan ada senantiasa dalam hidup Anda sekalian dan juga ada dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah berbulan-bulan tidak pernah beribadah secara bersama-sama dalam pengertian kebiasaan kita sebagai orang percaya. Hari Minggu kita datang beribadah di dalam gedung gereja. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Tuhan sedang membawa semua kita untuk semakin dewasa di dalam Dia. Tuhan sedang membawa kita untuk semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya meyakini bahwa dengan semua keadaan yang terjadi saat ini, ada satu hal yang Tuhan sedang buat agar kita semua terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi Dia. Kita belum tahu apa hal tersebut, tapi saya mengajak kita semua terus untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk semua tetap terus setia melakukan kehendak Tuhan, untuk tetap terus setia mengikuti ibadah walaupun hanya lewat YouTube dan mengikuti Kersel, mengikuti ibadah doa dan ibadah lain. Dan saya mengajak kita semua untuk mari kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari Minggu ini kita akan belajar bersama-sama kembali firman Tuhan dari seorang tokoh. Ya, sudah beberapa bulan ini kita belajar ya dari kisah-kisah daripada tokoh-tokoh di dalam firman Allah. Kalau beberapa waktu belakangan kita belajar tentang Musa, dan hari ini kita akan belajar dari penerus daripada Musa yang bernama Yosua. Saya mengajak kita semua pada hari ini, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-13 dan setelah itu kita akan baca kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 17 dan kemudian Keluaran 33 ayat 11. Di situ firman Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ayat 14, tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Nah, terus Bapak Ibu kita loncat ke dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Keluaran 32 ayat 17. Ketika itu Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak. Berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi peperangan kedengaran di perkemahan. Ayat 18, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan kemudian kita loncat ke dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ayat-ayat yang kita baca merupakan cuplikan demi cuplikan dari rangkaian peristiwa atau cerita yang terjadi dalam kehidupan Musa, dan di mana waktu Musa melakukan aktivitas ada pula Yosua di sana. Nanti saya akan ceritakan cuplikan demi cuplikan tersebut supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari tokoh yang akan kita pelajari. Nah, tetapi sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, Yosua ini kalau kita mau pelajari, yang pertama-tama kita melihat bahwa dia dikatakan tadi di dalam kitab Keluaran pasal 24, dia adalah seorang hamba atau abdi daripada Musa.
Pertama kali Yosua disebutkan namanya di dalam Alkitab itu terjadi pada saat bangsa Israel keluar pergi untuk berperang melawan orang-orang Amalek di Refidim. Itulah pertama kali nama Yosua disebut. Pada saat itu Musa berkata sama Yosua, ya, persiapkan pasukan dan kamu akan pergi bertempur. Saya, Harun dan Hur akan naik ke gunung dan kami akan ada di sana, berdoa di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pertama kali nama Yosua disebut. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24, kemudian kita baca pasal yang ke-32 dan ayat pasal yang ke-33 ini adalah cuplikan demi cuplikan daripada hal yang Musa lakukan dan Yosua ada. Di dalam Keluaran pasal 24 pada saat itu Musa dia dipanggil oleh Allah untuk pergi naik ke atas gunung untuk kemudian dia berjumpa dengan Allah dan Allah memberikan akan hukum-hukumnya pada saat itu. Nah, diceritakan di dalam kitab Keluaran 24 bagaimana Musa naik ke atas gunung dan kemudian pada titik tertentu Musa meninggalkan Yosua di satu tempat dan kemudian Musa pergi untuk menerima akan hukum Allah tersebut. Itu di dalam kitab Keluaran pasal 24. Oleh sebab itu kalau Anda baca mulai pasal 24 masuk kemudian kepada pasal 25, 26, 27 sampai dengan pasal yang ke-32 tersebut, Anda akan menemukan ada begitu banyak petunjuk yang Allah berikan kepada Musa. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-32 tersebut juga diceritakan bagaimana akhirnya Allah menyuruh Musa untuk udah kamu turun ya. Karena orang Israel ini mereka sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti akan hati Allah. Jadi Musa disuruh turun oleh Allah dan waktu Musa turun, di situ Yosua langsung menyampaikan sama Musa, dia katakan ada seperti suara yang nyaring yang aku dengar di sana. Nah, saudara ya, waktu antara Musa meninggalkan Yosua sampai kemudian Musa turun kembali untuk berjumpa dengan Yosua itu kira-kira ada sekitar 40 hari. Sekali lagi saya ulangi, ada waktu sekitar 40 hari waktu Musa berada di atas gunung dan Yosua tinggal sendirian di sana selama 40 hari. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 33, kembali Tuhan memanggil Musa untuk berjumpa dengan dia dan kemudian diceritakan bagaimana Yosua tetap berada di kemah menantikan akan Musa. Nah, saudara ya, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mau katakan bahwa hal yang kita akan pelajari dan bisa pelajari dari kehidupan daripada Yosua ini adalah bagaimana Yosua ini adalah orang yang taat dan setia, ya. Sekali lagi, Yosua adalah orang yang taat dan setia. Nah, dari yang saya kisahkan tadi, mengapa kita bisa belajar tentang ketaatan dan kesetiaan. Saudara, tadi saya katakan bahwa waktu Musa meninggalkan Yosua di satu titik di gunung tersebut sampai kemudian Musa naik ke tempat yang lain untuk berjumpa dengan Tuhan, itu Yosua ditinggalkan selama 40 hari. Nah, saudara, coba Anda bayangkan diri Anda bila Anda diajak untuk pergi camping oleh senior Anda atau oleh manajer Anda, pimpinan Anda di tempat pekerjaan Anda. Kemudian bos Anda tiba-tiba dikatakan, kamu tinggal di sini, saya akan naik ke atas karena saya ada urusan di atas. Dan kemudian bos Anda bilang jangan kemana-mana sampai saya kembali. Itu kira-kira yang Musa
lakukan. Dan Musa naik ke atas, dan selama 40 hari Musa nggak turun-turun tanpa kabar, tanpa ada cerita apapun. Dan kita harus tahu bahwa pada saat itu belum ada TV, belum ada internet, belum ada media sosial. Dan saya nggak bisa bayangkan lagi, yang terlebih lagi tidak ada listrik, dan saya nggak tahu apakah pada saat itu ada sumber air yang dekat atau tidak. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Yosua itu bisa taat dan tetap setia untuk menunggu kedatangan Musa dari atas gunung. Nah, saudara, ya, kalau kita bandingkan dengan orang Israel yang berada di bawah gunung, Anda akan membaca bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk turun gunung karena pada saat itu yang terjadi adalah orang Israel udah gelisah. Mereka menganggap bahwa Musa udah gak ada lagi, kita gak tahu dia kemana. Mari kita buat ilah yang akan menuntun kita untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi kita melihat bagaimana ada dua kontras yang diceritakan oleh firman Allah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang ini mereka tidak sabaran, mereka tidak setia, dan mereka tidak taat. Sementara ada satu orang ini yang dalam hidupnya dengan kesetiaan dan ketaatannya, dia menunggu akan kedatangan daripada pemimpinnya yang dia percayai. Nah, kita akan belajar hal ini. Mengapa kita perlu belajar hal ini? Karena saudara, kita hidup di dunia yang saat ini krisis dengan ketaatan dan kesetiaan. Sekali lagi saya katakan, kita hidup di dunia yang krisis dengan ketaatan dan kesetiaan. Hari-hari ini saya melihat bahwa ada begitu banyak orang yang belum percaya, dan yang menyedihkan ada juga orang yang sudah percaya, yang di dalam kehidupan mereka taat karena mereka mendapatkan hal-hal tertentu. Mereka setia karena mereka dipelihara oleh orang-orang tertentu. Mereka setia karena materi yang mereka dapatkan. Dan inilah yang saat ini terjadi di dalam dunia saat ini. Ada krisis ketaatan dan ada krisis kesetiaan. Dan krisis ketaatan dan kesetiaan ini bukan hanya terjadi antar manusia, tetapi juga antar manusia dengan Allah, di mana ada begitu banyak manusia yang saat ini tidak lagi taat sama Tuhan dan tidak lagi setia untuk memegang janji-janji Tuhan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu saya yakin bahwa Tuhan membawa kita untuk belajar kisah hidup daripada Yosua, karena Tuhan inginkan agar kita sebagai orang percaya yang adalah terang Tuhan, yang adalah duta besar Allah di dunia ini, menunjukkan nilai-nilai ilahi dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan. Saudara, yang pertama yang kita akan pelajari adalah soal ketaatan ini. Oh, Bapak Ibu Saudara, saat ini dunia mengajarkan tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia. Dan itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam firman Allah, di mana firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia ini adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dalam pengertian semua manusia ini adalah sama sesungguhnya. Tetapi saudara, yang sangat disayangkan adalah seperti ini. Ada orang-orang yang di dalam hidup mereka kadangkala mereka kebablasan dengan pengertian mereka dan dengan tindakan mereka. Baru-baru ini di Amerika, karena
oknum polisi melakukan tindakan yang berlebihan dalam menangani orang yang mereka tangkap, dan akhirnya orang yang mereka tangkap tersebut meninggal karena perbuatan mereka yang salah dalam penanganan. Akhirnya seluruh Amerika menjadi heboh, menjadi ribut, terciptalah sebuah kerusuhan. Nah, mengapa kerusuhan tersebut terjadi? Itu terjadi karena memang ada amarah dari etnis tertentu yang merasa diperlakukan kurang baik oleh polisi atau bahkan oleh negara. Nah, saudara, saya meyakini bahwa kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita. Kita bisa menyalurkan apa yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Namun, saudara, menyalurkan apa yang menjadi pendapat kita dan kemudian menyalurkan apa yang menjadi pikiran kita bukan berarti kemudian kita kebablasan dalam menyalurkannya sampai kita melakukan tindakan yang merugikan akan orang lain, bahkan banyak orang. Dan saudara, itulah yang terjadi di Amerika waktu yang lalu. Ada orang-orang yang memang mereka sudah memendam kekecewaan sedemikian dalamnya, dan di dalam kekecewaan mereka menjadi pemberontak yang mereka merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah hak demokrasi saya. Saya mempunyai hak untuk melakukan ini semua karena saya sedemikian kecewanya, saya sedemikian marahnya dengan sistem yang ada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi adalah ada orang-orang yang sudah tidak lagi taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan kemudian mereka menganggap bahwa dengan apa yang mereka lakukan seharusnya pemerintah dan orang lain bisa mengerti akan perasaan dan kekecewaan mereka. Dan sebenarnya bukan cuma di Amerika, tetapi di berbagai macam belahan dunia ada orang-orang yang demikian, yang tidak mau taat kepada aturan yang ada, yang dimana aturan tersebut untuk menjaga suatu sistem keamanan bagi semua orang untuk dapat tetap hidup dengan baik dan tentram. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi tadi saya katakan bahwa kita mau diajar, kita mau belajar tentang ketaatan ini di dalam kehidupan kita. Di dunia ini saat ini sedang ada yang namanya krisis ketaatan, karena semua orang menganggap apa yang mereka lakukan itu mereka berharap bisa diterima oleh orang lain. Nah, apa hubungannya dengan Yosua? Yosua, saudara, ya tadi kita sudah baca beberapa ayat di mana dia disuruh tinggal oleh Musa untuk berada menunggu Musa di sana, dan dia tetap berada di sana. Tetapi kalau kita baca dalam fatsal-fatsal yang sebelumnya, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pertama kali nama Yosua itu disebut pada saat dia pada saat dia disuruh oleh Musa untuk pergi berperang melawan orang Amalek. Nah, saudara, di situ juga ada satu nilai ketaatan yang Yosua lakukan kepada Musa. Nah, saudara, mungkin buat kita ya tentu saja lah disuruh pergi berperang, dan Yosua adalah orang yang asisten daripada Musa, tentu saja dia taat. Tapi saudara, mari kita kembali belajar tentang latar belakang orang Israel ini. Kita mengingat bagaimana Israel waktu mereka di Mesir, mereka mempunyai mentalitas budak, di mana pada saat mereka berada di Mesir, mereka menganggap bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita lihat waktu orang Israel keluar, diceritakan dalam firman Tuhan, jumlah mereka yang laki-laki yang siap berperang itu jumlahnya ada sekitar 600.000 laki-laki. Sementara itu belum termasuk dengan istri dan anak-anak mereka yang dikatakan jumlah mereka 1,8 sampai 3 juta orang kira-kira. Nah, kemudian saudara, kalau Anda ingat kisah waktu orang Israel di tepi Laut Teberau,
Ya, dan kemudian pada saat itu orang Mesir mengejar mereka. Anda bisa baca dan Anda menemukan bahwa jumlah orang Mesir yang mengejar mereka itu jumlahnya tidak sebanding dengan populasi daripada orang-orang Israel ini. Memang kalau kita lihat orang Israel ini, mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya perlengkapan untuk berperang. Tetapi secara jumlah, walaupun istilahnya mereka tidak punya peralatan, kalau mereka mau untuk melawan, mereka mampu. Tetapi kenapa mereka tidak mau untuk berperang? Nah, zaman dulu saudara, mereka tidak seperti zaman sekarang. Perangnya pakai bom, pakai granat, pakai drone, bahkan yang terbaru ya perang yang saat ini terjadi antara bangsa Armenia sama saya lupa nama bangsanya yang satunya. Mereka perang bahkan pakai drone, ya pakai senjata-senjata teknologi yang termuktahir, itu senjata mereka. Nah, zaman dahulu perang mereka adalah menggunakan pedang dan kemudian perisai dan kemudian memakai kereta kuda, dan memang harus diakui ya secara peralatan perang orang Mesir sangat siap. Tapi saya meyakini pada saat itu andai kata orang Israel mau melawan, mereka pun bisa, walaupun mereka mempunyai peralatan yang tidak sebanyak daripada orang-orang Mesir. Ya samalah kita orang Indonesia waktu merdeka tahun 1945, kita terkenal dengan bambu runcingnya. Ya, walaupun kita tahu bahwa bambu runcing itu tidak sebanding dengan pistol-pistol yang dimiliki oleh tentara-tentara Belanda dan tentara sekutu lainnya. Tetapi dengan semangat perang dan semangat juang yang tinggi, akhirnya toh bangsa Indonesia bisa melawan akan penjajah mereka. Nah, inilah mental daripada orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak merasa bahwa mereka mampu untuk berperang dan melawan akan bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, yang kedua tentang orang Israel ini adalah mereka bukan orang yang terlatih untuk berperang pada saat itu. Kalau kita baca di dalam kisah tersebut, ya mereka baru keluar dan mereka cuma biasa untuk bekerja, tapi untuk berperang mereka bukanlah ahlinya. Nah, singkat cerita kemudian Yosua disuruh oleh Musa, Yosua mari siapkan tentara dan kita akan berperang. Dan itu adalah perang pertama kali waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, terlepas daripada latar belakang orang Israel yang gak pernah perang, yang pertama, yang kedua tidak terlatih untuk berperang, Yosua tetap taat dan mengiyakan akan perintah daripada Musa. Dan di situ Musa mengatakan sama Yosua, saya, Harun dan Hur akan naik ke atas bukit, dan di situ kita akan, ya bisa dikatakan mereka berdoa kepada Tuhan di sana. Dan saudara, di situ diceritakan bagaimana setiap kali Musa mengangkat tangannya, Israel menang. Tapi setiap kali Musa lelah tangannya, Israel kalah. Oh, Bapak Ibu Saudara, ya selain daripada nilai ketaatan yang kita pelajari daripada Yosua, ada satu nilai yang saya baca dan saya pelajari dari dalam firman Allah yang saya lihat seperti ini. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada anugerah demi anugerah yang kita terima dalam kehidupan kita. Anugerah untuk berhasil, anugerah untuk mencapai kesuksesan, ya. Nah, kalau saya bicara mengenai anugerah berhasil dan mencapai kesuksesan tersebut, saya bicara bahwa semua orang pasti mendapatkan anugerah tersebut. Tapi ada masa-masa seperti ini, saudara. Saya masih ingat teman saya berkata seperti ini. Dia ini bukan berlatar belakang background komputer, dia hanya berlatar belakang seorang insinyur. Kemudian waktu dia melamar pekerjaan, rupanya pekerjaannya itu mencari orang yang berlatar belakang komputer, punya keahlian komputer. Dan waktu dia diwawancara, entah kenapa dia keterima walaupun dia bukanlah orang yang ahli. Nah, dia waktu bersaksi seperti itu, dia katakan seperti ini, saya bisa dapatkan pekerjaan ini itu adalah anugerah Tuhan. Karena dia
bukanlah orang yang expert di dalam bidang tersebut. Dia tahu tapi bukanlah orang yang ahli, tapi toh dia keterima dan saudara dia katakan ini adalah anugerah. Nah, saya bisa katakan seperti ini saudara, ada kalanya. Ada anugerah-anugerah yang seperti itu di mana sebenarnya kita nggak berhak, tapi Tuhan tetap kasih. Nah, tapi saudara, ya saya pelajari bahwa orang Israel waktu mereka menang perang lawan orang Amalek, mereka terima anugerah karena ada intervensi Tuhan pada saat perang tersebut. Tetapi sesudahnya kita kan belajar bagaimana orang Israel akhirnya menjadi orang yang terlatih untuk berperang. Jadi dalam pengertian seperti ini, bahwa ada anugerah yang Tuhan kasih kepada kita, tapi kemudian jangan kita kemudian jadi orang yang malas untuk belajar, malas untuk meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga akhirnya kita setiap kali mau berhadapan dengan sesuatu kita cuma bilang biar anugerah Tuhan yang menentukan. Bukan seperti itu. Teman saya saudara waktu dia keterima dengan pekerjaan tersebut, dia meningkatkan kapasitasnya, dia belajar, dia berupaya untuk menguasainya, dan akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar expert di dalam bidang tersebut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Nilainya adalah seperti ini, bahwa kita sebagai orang percaya pasti akan menerima anugerah daripada Tuhan. Tetapi saudara, sebagaimana rohani kita semakin dewasa di dalam Tuhan, di mana rohani kita ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, seharusnya kita sebagai orang percaya juga meningkatkan akan kemampuan demi kemampuan di dalam diri kita masing-masing. Masing-masing kita ini diberikan oleh Tuhan talenta, diberikan oleh Tuhan karunia, diberikan oleh Tuhan kemampuan, dan kemampuan tersebut harus kita tingkatkan. Dalam pengertian kalau kemampuan tersebut ditingkatkan, maka anugerah yang kita akan terima daripada Tuhan itu akan menjadi anugerah yang lebih tinggi lagi. Oke, supaya mudahnya adalah seperti ini, saya berikan gambaran. Saya yakin, saya percaya Anda dan saya pernah mengalami yang namanya mujizat di mana Tuhan menyembuhkan. Puji Tuhan. Tapi saudara, ada masa-masa di mana saya doakan orang sakit, tapi orang sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ya, orang sakitnya tetap minum obat. Bahkan ada beberapa orang sakit yang malah meninggal. Nah, di mana mujizat kesembuhan tersebut? Di mana anugerah Tuhan tersebut? Nah saudara, katakan Anda seorang yang istilahnya kena penyakit diabetes, dan oleh anugerah Tuhan Anda disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tapi saudara, jangan kemudian kita menganggap remeh akan anugerah Tuhan tersebut, sehingga kita tidak menjaga akan kesehatan kita. Kita tetap terus makan makanan yang istilahnya malah menghancurkan tubuh kita sebagai bait Allah. Tidak boleh seperti itu. Sebagai orang yang bertumbuh dewasa secara rohani, saya meyakini yang Allah inginkan adalah Anda menjaga akan tubuh ini, sehingga anugerah yang Anda alami bukan cuma anugerah, oh puji Tuhan saya sembuh dari sakit, oh puji Tuhan saya kena kanker, Tuhan Yesus sembuhkan saya, oh puji Tuhan saya kena diabetes, Tuhan Yesus sembuhkan saya, oh puji Tuhan saya kena penyakit jantung, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Nah saudara, saya meyakini bahwa anugerah yang Tuhan mau bawa dalam hidup kita masing-masing lebih hanya daripada Anda disembuhkan oleh Tuhan, tapi ada anugerah lain yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita masing-masing. Demikian juga dalam kasus daripada Yosua dan Musa ini, mereka menang perang, mereka senang. Wah, tiap kali Musa angkat tangan mereka menang, dan tiap kali Musa terus-menerus mengangkat tangannya dan sampai tuntas mereka memenangkan peperangan. Puji Tuhan. Tapi Israel nggak berhenti di situ. Mereka tingkatkan kapasitas mereka supaya mereka menjadi suatu bangsa yang tangguh. Dan saudara, inilah yang kita sebagai orang percaya, nilai yang kita harus punyai juga di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita kembali lagi dalam tentang ketaatan yang kita pelajari dari dalam kitab, dari dalam kisah Yosua. Kita melihat bagaimana Yosua tersebut waktu disuruh oleh Musa, Yosua tidak menolak
dan tidak diceritakan apapun, tapi Yosua pergi saja. Nah, mental seperti ini yang harus dimiliki oleh orang percaya. Bagaimana orang percaya mempunyai respon yang positif dalam kehidupan kita pada saat kita diberikan amanat atau tugas, baik oleh pimpinan kita, baik oleh orang-orang yang istilahnya menjadi pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, saudara, ini mental yang perlu kita miliki dalam hidup kita, di mana dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, mari kita menjadi orang-orang yang taat dan yakin. Kecuali memang tugas yang diberikan itu adalah tugas yang super ekstrim, yang kita tahu bahwa ini nggak mungkin untuk dilakukan. Tapi saudara, ya, inilah hal-hal yang Tuhan mau untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang saat ini mau melaksanakan sesuatu, mereka super hitung-hitungan. Ada orang-orang yang mau melayani Tuhan hitung-hitungan, mau memberi kepada Tuhan hitung-hitungan. Berapa yang saya dapatkan kembali, apa yang saya dapatkan. Mau melayani Tuhan tetapi kemudian hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan dengan sengaja, istilahnya apa yang mereka terima, mereka berharap untuk lebih banyak terima lagi. Ada orang-orang yang melayani Tuhan tetapi mau untuk menerima, ya nggak salah sih untuk terima berkat Tuhan, tetapi ada kalanya mereka tidak sadar bahwa sebagai pelayan Tuhan itu kita bukanlah orang yang seharusnya hidup di dalam istilahnya ya sama seperti orang berduit lah, orang kaya ya, seperti itu. Ada orang yang istilahnya mau melayani Tuhan tapi mentalnya mau seperti orang-orang yang konglomerat. Saudara, saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang memberkati, tapi jangan sampai kita berharap melayani Tuhan dan kemudian standar hidup kita itu lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Saudara, marilah kita jadi orang yang kalau kita tahu kita adalah pelayan, ya Tuhan pasti berkatin, tetapi itu bukanlah tujuan utama kita di dalam kita melayani Tuhan. Nah, kembali lagi saudara, soal ketaatan ini saya melihat bagaimana Yosua ini taat sedemikian rupa, dan bahkan waktu dia dan bersama dengan Kaleb dan 10 pengintai lain disuruh mengintai oleh Musa, dia nggak banyak bicara, dia hanya pergi dan pergi. Dan saudara, waktu Musa naik ke atas gunung dan Musa katakan sama Yosua, kamu tinggal di sini. Dan saudara, Anda bisa bayangkan 40 hari dia harus menunggui akan tuannya Musa di sana melakukan pertemuan dengan Tuhan. Tidak ada akses internet, tidak ada akses TV. Saya nggak tahu bagaimana Yosua bisa makan, tetapi dia taat. Sekali lagi saya ulangi, dia taat. Saudara, karena ketaatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa di surga, kita semua diselamatkan. Dia rela tinggalkan tahtanya hanya untuk Anda dan saya. Dia rela untuk ditelanjangi, dihina, dicaci maki, dipukuli, hanya supaya kita bisa kembali terkonek dengan Bapa di surga. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita jadi orang-orang yang taat. Taat untuk melakukan kehendak Bapa di surga, dan taat kepada pemerintahan yang Tuhan telah berikan atas kita. Taat kepada para pemimpin kita, dan taat kepada para pemimpin rohani kita. Mungkin Anda melihat kelemahan demi kelemahan dari orang-orang tersebut. Saudara, setiap orang pasti ada kelemahannya. Tetapi saudara, biarkan Tuhan yang berproses dengan orang-orang tersebut. Apakah ada kekecewaan Anda terhadap orang-orang tertentu, terhadap pemerintahan, terhadap bos Anda? Pasti satu saat bisa terjadi kekecewaan. Tetapi jangan biarkan kekecewaan tersebut membuat kita, Anda dan saya, jadi orang yang tidak taat kepada pemimpin yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua yang kita mau pelajari,
Dari ayat-ayat yang kita baca kita bisa melihat bagaimana Yosua begitu setia kepada Musa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini angka daripada perceraian itu semakin meningkat. Angka perselingkuhan semakin meningkat. Bahkan saat ini kita hidup di era di mana para muda-mudi ya kita tahu yang istilahnya pacaran ya, saling mengenal satu sama lain dan membangun hubungan yang lebih akrab, lebih intim ya, maksudnya lebih intens untuk mengenal secara pribadi, dan itu yang dinamakan dengan pacaran ya. Nah, saudara ya, kita melihat bagaimana di era belakangan ini dengan begitu mudahnya orang istilahnya bangun hubungan sama ini, bangun hubungan sama sana, merasa tidak cocok bangun hubungan sama sana, merasa tidak cocok bangun hubungan sama sana. Kita bisa melihat bagaimana kesetiaan tersebut, nilai kesetiaan ini sudah mulai menurun kadarnya. Ya memang tidak heran sih, karena di dalam Alkitab di situ dikatakan bahwa di akhir zaman kasih daripada banyak orang akan menjadi dingin. Orang akan mulai hilang akan kesetiaan mereka. Tapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita hidup berdasarkan standar daripada firman Allah. Kita hidup berdasarkan nilai-nilai daripada firman Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mempraktekkan nilai firman Allah dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita semakin dingin, kasih kita kepada orang lain semakin dingin, dan kita tidak menjadi orang yang setia kepada pasangan kita. Kita tidak setia kepada orang-orang yang kita kasihi. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan apabila kita hidup ya sama seperti mereka caranya. Nah saudara, kalau kita lihat kisah hidup daripada Yosua ini, bagaimana dia sejak menjadi abdi Musa sampai kemudian Israel mau masuk ke dalam tanah Kanaan, dia tetap setia untuk mengiring akan Musa. Yosua bisa punya pilihan untuk merasa, aduh saya bosan deh jadi asisten daripada Musa, orang lain saja deh yang jadi asistennya, saya lebih baik melakukan hal yang lain. Nah saudara, bisa saja Yosua memilih untuk seperti itu, tetapi dia tahu bahwa kesetiaan akan membawa dia kepada jalan yang Tuhan tentukan dalam hidupnya. Saya meyakini saudara, andai kata pun bukan Yosua yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, andai kata bukan Yosua yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa untuk membawa orang Israel masuk dalam tanah Kanaan, saya meyakini Yosua akan tetap setia. Yosua tetap akan menjalankan perannya. Tapi saudara ya, rupanya memang Yosua dipilih oleh Allah untuk menjadi asisten Musa karena memang dipersiapkan untuk bisa membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, saudara, yang mau saya sampaikan adalah seperti ini. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada sesama orang percaya, kepada sesama anak-anak Tuhan dan kepada orang-orang lain, itu bukan karena imbalan, bukan karena sesuatu yang kita akan terima. Jangan saudara. Kesetiaan kita kepada siapapun itu karena ketulusan kita, karena nurani kita, itu karena adalah nilai-nilai yang ada di dalam hidup kita. Saudara, ya saya membaca kisah-kisah tentang suami istri yang menikah dan kemudian satu saat salah satu pasangan mereka mengalami sakit penyakit. Dan saya membaca bagaimana
waktu salah satu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pasangan hidupnya dengan setianya, dia tetap terus mendampingi orang yang dia kasihi. Saya mengingat sebuah cerita tentang seorang yang dimana dalam kehidupan dia begitu sangat berhasil. Dia adalah seorang dosen, tapi kemudian tiba-tiba istrinya mengalami sakit Alzheimer, saya lupa lagi. Intinya bisa hilang ingatan. Dan kemudian saudara, sang dosen ini dia resign. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dan pada saat itu banyak pihak yang menyesalkan akan tindakan dia. Tapi kemudian dia katakan, saya ini menikah dengan pasangan hidupku, dan saya sudah membuat janji kepada dia bahwa saya akan setia kepadanya. Saya akan hidup untuk melayani dia. Dan saudara, singkat cerita, walaupun dia harus bertahun-tahun melayani istrinya, tetapi dia memilih untuk menepati janjinya kepada pasangan hidupnya tersebut. Nah saudara, nilai-nilai seperti ini yang ada kalanya sudah mulai menipis di dalam dunia ini. Tapi saya meyakini bahwa kalau hari ini Tuhan ajarkan kita tentang nilai kesetiaan ini, tentang ketaatan ini, karena Tuhan mau agar terang yang dalam diri kita ini semakin bersinar. Sekali lagi saya katakan, semakin bersinar. Kita udah gak ibadah sekian bulan saudara, tanpa kita sadari kita nanti lama-kelamaan jadi terbiasa. Ke gereja gak apa-apa kok, kan tetap kita bisa istilahnya beribadah di rumah dengan YouTube. Istilahnya kita bisa katakan seperti itu. Dan memang belakangan ini ada orang-orang yang merasa seperti itu. Toh Tuhan juga tetap ada dimanapun kita beribadah. Tapi saudara, kembali lagi, saya meyakini kalau Tuhan menyampaikan hari ini tentang kesetiaan, tentang ketaatan, marilah kita jadi orang-orang yang taat sama Tuhan dan setia untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Jangan nanti Anda terlena dengan kebiasaan seperti saat ini, tidak beribadah pada saat gereja udah buka, Anda merasa nggak perlu lah. Nah saudara, jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Mari kita setia kepada Tuhan, setia kepada apa yang Dia berikan lewat pemimpin-pemimpin rohani kita semua. Nah saudara, lewat kesempatan ini kembali saya mau mengajak kita. Ini adalah minggu pertama kita kembali akan mengambil perjamuan kudus. Sekali lagi, bukan hanya sekedar kita cuma makan roti, minum anggur, bukan saudara. Tetapi kita ingat akan pengorbanan Yesus, di mana Dia udah taat kepada Bapa di surga dan Dia setia kepada kita semua. Dia tetap mengasihi kita sampai saat ini. Dan mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengambil akan perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti ini yang merupakan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita saat ini renungkan firman Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita, Allah yang peduli sama kita. Mari kita angkat roti ini yang merupakan tubuh Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan, untuk cinta-Mu dan untuk kasih-Mu. Dan pada saat hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, walaupun dunia saat ini, khususnya bangsa kami, masih mengalami kesulitan. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat, punya rencana. Dan Tuhan, kami dengan beribadah ini, dan dengan kami ambil perjamuan, kami mau menunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau, kami tetap setia kepadamu, kami tetap Tuhan komit kepadamu, kami tetap taat kepadamu.
Dan saat ini ya Tuhan Yesus, sebagaimana ya Tuhan kami mengambil perjamuan ini, biarlah nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan itu terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan saat ini ya Bapa, sebagaimana kami akan mengambil akan tubuh Kristus ini, kami berdoa biarlah ya Tuhan Kau yang senantiasa memberkatinya. Terus kami mengingat semua kebaikan-Mu. Saat ini mari kita angkat roti yang merupakan tubuh Kristus ini. Terima kasih ya Yesus, bahwa Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami ya Tuhan Yesus, senantiasa bisa hidup di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup di dalam jalan-Mu. Dan saat ini kami akan ambil roti ini yang merupakan tubuh-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepadamu, jadi orang-orang yang terus taat kepadamu. Mari kita ambil roti yang merupakan tubuh Kristus ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Yang merupakan darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban masalah Tuhan Yesus, beban masalah mereka ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan berikan hikmat untuk mereka keluar dari beban masalah mereka. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini ya Tuhan, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, melepaskan kami dari segala ikatan, dan kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami terus menjadi orang yang setia dan taat kepadamu. Mari kita ambil darah Yesus ini dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus kami terus menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan keinginan-Mu dan kemauan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Haleluya.